Ketika tahun 1941, saat itu Warren Buffett umurnya masih 11 tahun, dia beli saham pertamanya dengan harga $38 satu lembarnya, sebanyak 6 lembar. 3 lembar buat dia, 3 lembar buat kakak perempuannya, namanya Doris. Ngomong-ngomong, saham yang dibeli namanya adalah Cities Service. Dia itu perusahaan minyak dan gas di Amerika yang berdiri tahun 1910, tapi sekarang perusahaannya udah nggak ada. Ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi dari pengalaman Warren Buffett. Yang pertama adalah, saat pembelian saham perdananya Warren Buffett, itu seharga $38 selembarnya. Harganya kan sempat turun ya, selembarnya ke harga $25. Hal ini disebut sebagai floating loss, alias rugi. Tapi rugi ini belum benar-benar nyata, masih floating, masih ngambang, masih belum direalisasikan. Kalau beneran dijual pada saat itu, di harga $25 selembarnya, jelas bahwa Warren Buffett akan benar-benar rugi $13 satu lembarnya. Karena saat itu Warren Buffett belum menjual saham tersebut, jadinya dia belum rugi. Next ya. Saat harga sahamnya kembali ke harga $38, bahkan naik sampai $40, artinya saat itu Warren Buffett lagi dihadapkan pada posisi floating profit. Karena dari dia beli di $38 selembarnya, saat itu harga sahamnya jadi $40 selembar. Yang berarti ada potensi untung $2 selembarnya kalau Warren Buffett menjual saham tersebut di harga $40. Dan ternyata benar, Warren Buffett beneran menjual sahamnya di harga $40 selembarnya, berarti untung $2, atau disebut juga tadi sebagai capital gain. Capital gain lah, realized profit lah. Ini cuma masalah sebutan aja ya, intinya mah sama. Pelajaran lainnya yang bisa diambil adalah Warren Buffett itu mulai investasi dari umur 11 tahun. Muda banget. Gue nggak minta lo untuk balik lagi ke umur 11 tahun karena memang ya udah nggak bisa gitu. Yang perlu lo lakuin adalah mulailah investasi sedini mungkin. Berapapun umur lo sekarang. Oke? Yang kedua, yang lebih gilanya lagi nih, lo tau nggak? Meskipun masih 11 tahun, tapi Warren Buffett udah menganalisis dulu sebelum membeli saham. Hal ini kontras banget, beda banget sama sekeliling gua yang kalau mau beli saham, nanya dulu di grup. Gua harus beli saham apa ya? KF masih bisa naik gak nih? Saham BRIS bagus gak ya? Dan lain-lain. Atau ada juga yang beli karena disuruh orang lain. Ayo semuanya kita beli saham Garuda. Syukur-syukur kalau naik. Tapi kalau turun, emangnya yang nyuruh mau? Beli saham lu di harga semula pas lu beli. Gue sangat yakin, ya nggak mau lah. Ini uang lu, dapetinnya susah. Lu harus bertanggung jawab, uang ini mau dibeliin apa, dan alasannya harus jelas kenapa.